Selamat siang sekali lagi teman-teman yang saya hormati. Saya diminta untuk bicara tentang Dana Indonesiana siang ini. Buat yang belum pernah tahu apa itu Dana Indonesiana atau yang dengarnya baru sayup-sayup gitu ya. Apa itu Dana Indonesiana? Oke, Dana Indonesia adalah dana abadi kebudayaan Indonesia. Dana abadi, kalau yang belum tahu dana abadi gitu, dana abadi adalah sebuah kumpulan pendanaan negara yang dijadikan satu dan dikelola sehingga hasil investasi dari dana tersebut bisa digunakan untuk sebuah keperluan tertentu. Sejak tahun 2017 ini sudah diamanatkan sama undang-undang pemajuan kebudayaan, Undang-Undang 5 2017 yang kemudian, boleh lanjut? Yang kemudian pada tahun 2018 Kongres Kebudayaan Indonesia memperkuatnya lagi dan meminta untuk segera dibentuknya Dana Abadi Kebudayaan. Dulu namanya Dana Perwalian. Kenapa sih ini perlu dibuat? Kan gitu pertanyaannya. Kenapa perlu ada dana abadi? Karena pada dasarnya apa ya? Kerangka bekerja kebudayaan, kesenian apalagi gitu di tengahnya, itu apa istilahnya, nggak cocok gitu sama logika tata kelola keuangan APBN. APBN tuh perencanaannya rigid, sesuatu yang mau dikerjakan tahun depan sudah direncanakan dari 2 tahun yang lalu, disusun dengan cukup detail, dilaksanakan dengan cukup detail, dengan logika serapan tadi. APBN kita tentunya kerangka bekerja ini ya, kerangka berpikir tentang APBN. Logika APBN menjadi transparansi publik dan segala macam itu didesain awal untuk infrastruktur tentunya. Untuk bangun jembatan, maka ukurannya jelas. Jembatan, kalau mau bangun jalan di tempat ini, maka dari sian itu butuh bangunnya berapa meter, maka butuh pasirnya berapa kuintal, maka butuh ternya berapa banyak. Itu logikanya APBN. Begitu ketemu sama kesenian, nah loh. Kesenian di tengahnya, jangankan di awal, di tengahnya butuh eksperimentasi. Ada yang anak band nggak selain Wendy? Nah. Kapan seorang anak band bisa tahu bahwa dia siap manggung apa enggak, berapa kali latihan? Nggak bisa tuh menurut APBN, Pak. Mesti exact hitungannya. Eksperimentasi tidak dimungkinkan dalam logikanya APBN. Makanya yang ada sekarang selama puluhan tahun yang dilakukan adalah ketika sebuah kegiatan kesenian atau kegiatan kebudayaan berusaha untuk difasilitasi melalui APBN atau APBD, itu diada-adain sehingga bisa. Karena memang secara natural nggak cocok gitu kerangka berpikirnya. Bukan berarti APBN-nya salah, kerangka berpikir APBN salah. Uang udah kayak gitu rigid aja masih banyak yang masuk KPK gitu. Gimana nggak rigid kan gitu ya? Bukan itu yang salah gitu. Emang nggak cocok aja. Emang harus ada logika pembiayaan lain gitu, yang membuat dunia kebudayaan atau dunia kesenian bisa jalan dan tetap transparan dan tetap baik gitu. Salah satunya adalah ini, tapi kita berpikir kerangka duit publik ya. Kalau kerangka duit swasta mah terserah gitu, bisa macam-macam bentuknya. Tapi kalau kerangka duit publik gimana caranya sehingga eksperimentasi dalam kesenian bisa dilakukan, keleluasaan dalam kebudayaan tetap bisa dilakukan, perubahan rencana gara-gara konteks bisa dilakukan gitu. Dalam logika APBN nggak bisa.
Apa yang direncanakan sekarang harus dijalanin tahun depan dan harus selesai di akhir tahun. Lah emangnya kebudayaan berhenti tanggal 31 Desember? Kan enggak gitu. Emangnya kita bisa ngatur, ya iklim berubah aja kita harusnya berubah logika tanggalan gitu. Dan kita enggak gitu. Misalnya gini, tahun berapa ya, 5 tahun lalu pemerintah Jawa Barat itu bagus banget, punya inisiatif untuk mendukung pemerintah Provinsi Jawa Barat, mendukung membuat upacara Serentahun di, saya lupa nama kabupatennya, upacara Serentahun ada sebuah ritual namanya Serentahun untuk semakin baik gitu, jadi dibantu, nggak gede 200-an juta. Udah disiapkan dari tahun sebelumnya bahwa nanti akan mendukung ini pelaksanaan upacara Serentahun, sebuah ritual yang dilakukan di 5 kabupaten kota waktu itu. Upacara Serentahun adalah upacara selesai manen, berterima kasih pada bumi, manen. Di akhir tahun tersebut hujan badai gila, di awal tahun berikutnya panennya nggak tercapai, habis itu hama wereng, habis itu tidak terjadi panen. Kalau nggak ada panen nggak ada ritualnya dong. Dalam logika perspektifnya APBN ini gagal, tidak ada serapan. Oh gimana orang musibah dibilang gagal, bahkan gitu segitu tidak sensitifnya logika administrasi keuangan negara ini. Impact dari tidak terserap adalah pihak yang bertanggung jawab dianggap tidak layak untuk bisa melakukan, gila, yang berhak untuk menentukan melakukan ritual kok negara, kan makin aneh lagi kan. Hanya gara-gara kerangka pengelolaan keuangan, itu bentuknya, itu contohnya kenapa dia nggak bisa dilakukan. Maka Undang-Undang tahun 2017 nyuruh harus ada alternatif pembiayaan lain. Dia dibilangnya dana perwalian waktu itu. Dilaksanakan sesuai peraturan perundangan, kemudian resolusi Kongres kemudian melakukan hal yang sama, lanjut, ini langsung ditanggapi di 9 Desember 2018, tanggal 11-nya 2 hari kemudian, sebelumnya tadi, 2 hari kemudian Pak Jokowi menyambut dengan oke, kita mulai tanam. Kita mulai tanam di tahun 2018, sebenarnya mulai ditanamnya itu 2019, setahun kemudian, lanjut. Untuk apa? Nah, ini buat gambaran. Kalau kita baca tugas pemerintah dalam pemajuan kebudayaan tuh 4 ini nih. Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan. Duitnya cukup apa enggak? Enggak. Tapi kalau kita baca lagi dengan baik, semua tugasnya pemerintah, kalau kita breakdown lagi semua, sebenarnya paling banyak tugasnya pemerintah itu di perlindungan. Maka APBN sama APBD harusnya ditanam paling besar di pelindungan. Miara candi, menyelamatkan, merevitalisasi reok, penyelamatan itu di pelindungan semuanya. Harusnya APBN, APBD ditanam di situ. Kenapa? Karena itu investasi yang nggak mungkin balik. Begitu udah memanfaatkan, menggunakan reok sebagai bagian dari film gitu. Yang filmnya dijual itu udah pakai non APBN, APBD aja. Duit swasta di sini, investasi di sini terjadi. Maka harusnya segitiganya gini nih. Duit swasta itu akan banyak di pemanfaatan. Duit APBN, APBD akan ada banyak di pelindungan. Nah, yang paling bahaya di tengah. Padahal kalau yang di tengahnya nggak ada, di situ makin lama makin habis. Dana abadi kebudayaan fokusnya di sini.
ke hal-hal yang perlu eksperimentasi, belum bisa diinvest karena belum jadi, tapi perlu untuk dilakukan. Nangkep ya? Jadi yang perlu dibelain, jadi kalau tadi seberapa urgent gitu, yang perlu dibelain ini yang tengah nih. Karena begitu di sana, hukum dagang bisa berjalan. Investasi publik bisa jalan. Ibaratnya film pop nih, di sini nggak usah ada dana abadi, jalan-jalan aja. Tapi begitu mau eksperimen, bikin film yang layarnya 6 gitu, di mana mau diputar? Gimana caranya orang mau bayar? Di sini nih, di tengah. Eksperimentasi dilakukan. Ketika dia diterima publik, wah ini seru nih. Gitu. Untuk kemudian bisa diperdagangkan, udah geser tuh ke sebelah kanan sana. Lanjut. Oke. Tujuannya seperti tadi, khususnya untuk pengembangan dan pemanfaatan yang di tengah-tengah tadi, dan penjamin keberlanjutan dari program-program pemajuan kebudayaan. Nah, ini yang dikunci sama undang-undang. Memfasilitasi upaya pemajuan kebudayaan inisiatif masyarakat. Jadi dana abadi kebudayaan hanya boleh dipakai untuk kegiatan yang diinisiasi oleh masyarakat. Kalau kegiatannya kegiatan Pemda, nggak boleh pakai duit ini. Kalau kegiatannya kegiatan kementerian, nggak boleh pakai duit ini. Ini hanya boleh dipakai untuk kegiatan inisiatif masyarakat. Dikunci itu sama dia. Hanya buat pemajuan, hanya buat pengembangan dan pemanfaatan dan dia inisiatif masyarakat. Dikunci itu sama aturan undang-undang. Lanjut. Nah, ini Perpres 111 2021, siapa sih yang ngelola gitu? 2 kementerian yang mengelola. Sebagai jadi dana abadi kebudayaan itu dikelola bagian dari 4 portofolio yang dijadikan satu, dana abadi pendidikan, dana abadi perguruan tinggi, dana abadi riset, dan dana abadi kebudayaan. Yang paling kecil sekarang dana pokoknya itu dana abadi kebudayaan. Dana abadi pendidikan tuh 121 triliun kalau nggak salah sekarang pokoknya. Dana abadi perguruan tinggi itu 19-an triliun, dana abadi riset itu 12-an triliun kalau nggak salah, dana abadi kebudayaan 5 triliun. Itu semua dikelola sama Kementerian Keuangan melalui LPDP. Jadi tugasnya LPDP adalah itu, mengelola duit yang 150 sekian triliun tadi, sehingga menghasilkan duit lagi. Gitu. Nah yang boleh dipakai itu duit hasilnya. Duit hasilnya itu nggak boleh di disburse atau nggak boleh dibagi sama Kementerian Keuangan. Yang boleh membaginya adalah Kementerian Teknis. Maka di Kemendikbudristek membentuk namanya Dana Indonesiana yang bekerja teknisnya sama LPDP. Di sana ngembangin duit, di sini bagi-bagi duitnya. Yang bikin program, bikin kategori segala macam itu di sini. Yang menarik, inilah dana abadi pertama dari semua dana abadi yang di Indonesia. Kita punya dana, selain 4 tadi kita punya dana abadi iklim, kita punya dana haji yang harusnya dana abadi, tapi nggak tahu tuh logika ngelolanya kayak apa. Kita punya dana abadi, apalagi karet. Nah, ini adalah dana abadi pertama yang positioning pertama pemerintahnya udah langsung fasilitator. Semua program kategori yang bikin adalah Dewan Pengarah Program, yang adalah pemangku kepentingan. Semua seleksi dilakukan oleh pemangku kepentingan. Jadi posisi pemerintahnya beneran administratif nih. Di sini kasir, di sini administrasi,
substansi semuanya di sana. Jadi program, logika segala macam, kenapa sih dilakukan sendiri sama orang-orang dari itu? Karena yang ngerti mereka. Positioningnya harus gitu. Yang ngerti kebudayaan, yang ngerti kesenian adalah seniman dan budayawan. Dan masyarakat. Tugas negara, fasilitator. Tugas negara, administrasi. Melakukan tata kelola. Itu yang dilakukan dalam sini. Jadi kita punya sekarang berapa? 17 Dewan Pengarah Program. Ada komite seleksinya hampir 80 sekian orang untuk sekian banyak kategori. Yang semuanya adalah orang-orang yang aktif dan ngerti lapangan tentang keadaan kesenian dan kebudayaan. Lanjut. Kita ngetes pertama kali tahun 2020. Ini ngetes masih pakai APBN. Logik distribusinya kita cobain. Seperti ini persebarannya. Kelihatan banget berat di sini. Wah, kita Dewan Pengarah Program kita mesti bikin kebijakan afirmasi kalau gini caranya. Kemudian lahir beberapa kebijakan afirmasi seperti kalau proposalnya berasal dari 3T maka dia dapat nilai lebih. Kalau proposalnya berbicara tentang perempuan maka dia akan dapat nilai lebih. Kalau proposalnya berasal dari daerah yang indeks pembangunan kebudayaannya lebih rendah dari nasional maka dapat nilai lebih. Lumayan, next. Begitu dilakukan lebih rata yang menerima waktu kita tes. Belum baik tapi lebih rata. Kita jalanin beneran tahun lalu. Next. Tetap masih berat di barat, tapi jauh lebih rata. Tapi ya, gapnya memang segitu tingginya. Bukan cuma masalah kuantitas, proposal, tapi juga kemampuan menyampaikan isi pikiran, itu gapnya luar biasa. Udah proposalnya nggak banyak gitu dari Papua, yang sedikit itu pun proposalnya beneran harus diperhatikan bener untuk dapat ini sebenarnya mau ngapain gitu. Jadi memang mesti dikejar nih, bukan cuma masalah afirmasi tapi memang mesti dikejar, mesti banyak pelatihan dilakukan, meningkatkan kapasitas menulis proposal dan sebagainya gitu di teman-teman yang 3T. Ini penerima kemarin, penerima manfaat kemarin 300 penerima tahun 2022. Di luar, di 300 yang non travel grant, yang travel grantnya sendiri 1000 sekian penerima selama sepanjang tahun 2023. Lanjut. Siapa sih yang, ini kategorinya. Kategori yang kita buka sekarang itu ada 10. Dukungan institusional bagi organisasi kebudayaan adalah bentuknya institutional support untuk peningkatan kapasitas organisasi. Jadi ini spesifik nih buat organisasi. Organisasi bisa pengelola ruang budaya termasuk museum ini ya, museum swasta segala macam, galeri itu sangat mungkin dapat ini. Jadi tujuannya adalah membantu organisasi kebudayaan menjadi lebih kuat. Yang kedua adalah maestro, ini tujuannya ditujukan buat maestro untuk bisa membuat program penyebaran pengetahuan di kepalanya dia gitu atau keahliannya dia ke lingkungannya. Jadi nanti akan ada maestro yang buka residensi, ada maestro yang bikin kunjungan ke sekolah segala macam dari program ini. Nah, ini nomor 3 adalah ini kategori paling banyak peminatnya. Kemarin tahun ini aja hampir setengahnya dari seluruh jumlah proposal tuh di kategori ini itu pendayagunaan ruang publik. Pendayagunaan ruang publik ditujukan buat
kegiatan penyelenggaraan kegiatan kebudayaan yang didorong untuk menggunakan ruang-ruang publik sebagai ruang budaya. Di sini nih outputnya biasanya itu festival, konser, ritus, segala macam tuh. Ruang publik, diskusi sampai situ. Nah, sinema mikro lebih spesifik dari pendayagunaan publik. Sinema mikro ini mendorong ruang-ruang kebudayaan yang berbasis audiovisual. Jadi komunitas-komunitas film bisa lebih banyak menjamur di mana-mana sebagai sebuah jaringan alternatif dan sebagainya. Kelima, ini mungkin kategori paling bergengsi gitu ya, adalah kegiatan strategis. Kegiatan strategis ini tidak dibuka publik, ini penilaian dari pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang sudah diinisiasi. Biasanya umurnya penerima kegiatan strategis itu kegiatannya sendiri tuh umurnya udah di atas 15 tahun biasanya. Yang selama ini bukan cuma dia persisten diselenggarakan, tapi juga bahkan mempengaruhi ekosistemnya, gitu. Mempengaruhi diplomasi kebudayaan internasional. Ini di kegiatan strategis. Lalu dokumentasi karya pengetahuan maestro atau OPK Rawan Punah, ini outputnya biasanya media, bisa film, buku, website, rekaman musik, yang mendokumentasikan karya-karya atau pengetahuannya maestro, atau memang objek pemajuan kebudayaan yang sedang rawan punah. Tujuannya mendorong inisiatif melakukan pengarsipan terhadap kekayaan budaya kita. Nomor 7 juga besar biasanya peminatnya dan cukup besar juga yang diterima. Itu penciptaan karya kreatif inovatif, output bisa apapun, segala macam seni, segala macam karya sampai teknologi. Nah, 8 dan 9 ini kategori yang baru dan baru akan dibuka Januari besok. Ini dana pendamping karya. Ini kata yang kami pilih untuk menggantikan kata matching grant, matching fund. Dana pendamping karya ada yang tujuannya untuk international distribusi internasional, ada yang tujuannya untuk memang karya unggulan. International distribution itu ini matching grant yang diberikan kepada project film, pertunjukan atau musik, dan karya terbitan yang memang sudah dapat international grant atau international buyer. Itu berapapun dapat dari grant tersebut di-matchingin. Dapat $200.000 dari Torino Film Lab, dapat $200.000 dari dana Indonesia. Dapat $1 juta dari World Cinema Foundation, dapat $1 juta dari sini. Tujuannya adalah ngelindungin IP di kita sehingga tidak minorities terus gitu ya. Kedua adalah mendorong karya-karya Indonesia terpapar di dunia internasional. Sementara yang stimulan karya unggulan ini biasanya akan diberikan buat proyek-proyek yang sudah mendapatkan sebagian pendukungan pendanaan di matchingin. Sama film, pertunjukan, termasuk musik, dan karya terbitan, 3 ini. Nah, yang nomor 10 adalah kajian, riset. Ini ditujukan memang untuk kajian. Ini kategori yang berjalan, dan tentunya nggak akan cuma ini, akan terus berkembang ke depannya. Saya rasa sampai situ dulu, nanti habis ini kita bisa ngobrol. Terima kasih.